Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Ekonomi Syariah 5B akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Permintaan pada Mata Kuliah Ekonomi Manajerial. Kelompok kami beranggotakan Saiklur Rodhina, Nanda Malika Yurid, Jamilatul Hasanah, dan Lapisna Diah Yesika Sari. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai fungsi permintaan pasar, di mana fungsi permintaan pasar terhadap sebuah produk itu akan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta dengan semua faktor yang mempengaruhi permintaan. Di dalam fungsi permintaan pasar itu berupa penjumlahan dari permintaan individu. Jadi dengan permintaan individu ini akan membantu untuk memahami dan juga menganalisis karakteristik dari permintaan secara lebih dalam. Permintaan ini dipengaruhi oleh berbagai variabel penentu. Dan variabel penentu permintaan ini dapat digolongkan menjadi beberapa. Untuk yang pertama yaitu variabel strategis, di mana variabel ini langsung dapat mempengaruhi permintaan barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Oleh karenanya, variabel ini dapat dikendalikan langsung oleh perusahaan tersebut. Yang termasuk ke dalam variabel strategis yaitu harga barang yang bersangkutan, advertensi, kualitas dan desain barang, serta saluran distribusi barang. Yang kedua yaitu variabel konsumen. Yang termasuk ke dalam variabel konsumen di sini yaitu tingkat pendapatan, selera konsumen, dan harapan konsumen terhadap harga di masa yang akan datang. Untuk yang ketiga, ada variabel pesaing. Yang termasuk ke dalam variabel ini yaitu harga barang substitusi dan barang komplementer, advertensi dan promosi barang lain, saluran distribusi barang lain, serta kualitas dan desain dari barang lain. Untuk variabel selain itu bisa dari kebijakan pemerintah, jumlah penduduk ataupun cuaca, ini juga dapat mempengaruhi permintaan. Fungsi permintaan ini dapat ditulis ke dalam bentuk umum fungsional, di mana jumlah produk X yang diminta itu sama dengan QX sama dengan F dikali harga produk X, harga barang-barang saingan, harapan akan adanya perubahan harga, pendapatan konsumen, selera dan preferensi konsumen, biaya iklan, dan lain-lain. Fungsi dalam permintaan tersebut menunjukkan variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan, yang mana akan digunakan untuk pembuatan keputusan manajerial fungsi permintaan, sehingga harus dibuat secara lebih eksplisit untuk menentukan hubungan antara kuantitas yang diminta dengan setiap variabel yang menentukan permintaan. Sebagai contoh, kita di sini akan menganalisis akan permintaan mobil. Untuk fungsi permintaan mobil di sini, Q sama dengan A1P ditambah A2Y ditambah A3 ditambah A4C dan ditambah A5I. Untuk Q di sini menunjukkan jumlah mobil yang diminta pada suatu tahun tertentu. P menunjukkan fungsi linear dari harga mobil rata-rata. Y menunjukkan pendapatan disposable rata-rata. P menunjukkan jumlah penduduk. C menunjukkan indeks tersedianya kredit, dan I menunjukkan biaya iklan. Untuk A1, A2, A3, A4, dan A5 di sini menunjukkan parameter fungsi permintaan tersebut. Untuk selanjutnya, misalkan parameter-parameter tersebut sudah diketahui, jadi kita tinggal mensubstitusikan parameter tersebut ke dalam fungsi permintaan tadi, di mana Q sama dengan min 3P ditambah 1,5Y ditambah 0,05 ditambah 1500C ditambah 0,05I
Dari substitusi parameter di situ menunjukkan bahwa permintaan mobil akan turun sebanyak 3 unit untuk setiap kenaikan harga rata-rata 1 juta. Permintaan akan naik sebanyak 1,5 unit untuk setiap kenaikan pendapatan disposable rata-rata sebesar 1 juta. Permintaan akan naik sebesar 0,05 unit untuk setiap tambahan penduduk sebanyak 1 orang. Permintaan akan naik sebanyak 1.500 unit jika indeks ketersediaan kredit naik sebesar 1 unit, dan permintaan akan naik sebesar 0,05 unit untuk setiap 1 juta yang digunakan untuk biaya iklan. Setelah disubstitusikan parameter ke dalam fungsi permintaan, akan diketahui taksiran permintaan industri akan mobil dengan menggunakan sebuah fungsi permintaan hipotesis. Di dalam tabel terdapat variabel independen, taksiran nilai variabel independen untuk tahun yang akan datang, parameter dan juga taksiran permintaan total. Di mana di dalam variabel independen ini terdapat harga rata-rata, pendapatan disposable penduduk, indeks kredit, pengeluaran iklan, dan juga permintaan total. Untuk taksiran permintaan total ini didapatkan dari perkalian antara taksiran nilai variabel independen untuk tahun yang akan datang dengan parameter, sehingga didapatkan hasil sebesar 8.504.500 untuk taksiran permintaan totalnya. Sehingga dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa taksiran akan mobil tersebut bisa mencapai 8,5 juta unit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan. Di dalam analisis ekonomi, permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harga. Oleh sebab itu, dalam teori permintaan, yang terutama harus dianalisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan barang tersebut. Di dalam analisis tersebut, diasumsikan bahwa faktor lain tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus. Dalam hukum permintaan, pada hakikatnya, menjelaskan tentang makin rendahnya harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut, dan sebaliknya. Makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit barang yang diminta terhadap barang tersebut. Di sini saya memberikan sebuah contoh daftar permintaan, yang mana tabel ini menggambarkan besarnya permintaan pada berbagai tingkat harga. Di dalam tampilan dari tabel ini menunjukkan bahwa makin tinggi harga suatu barang, maka makin rendahnya barang yang diminta, dan begitu sebaliknya. Semakin rendah harga suatu barang, maka barang yang diminta akan semakin banyak, yang mana dapat digambarkan dengan kurva permintaan. Kurva permintaan digunakan untuk menggambarkan sifat hubungan antara harga barang tertentu dengan jumlah barang tertentu yang diminta para pembeli, yang mana berhubungan dengan daftar permintaan tadi. Jumlah permintaan pada umumnya ditunjukkan dengan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal itu dikarenakan adanya hubungan antara harga dan jumlah yang diminta, yang mana mempunyai hubungan sifat terbalik. Di dalam kurva ini terdapat 5 titik, yaitu P, Q, R, S, dan T, di mana masing-masing titik menggambarkan keadaan yang berbeda. Sebagai contoh, dalam keadaan P atau titik P menggambarkan bahwa pada harga 5.000 jumlah barang yang diminta adalah 200 unit. Dan di dalam keadaan Q atau di titik Q pada tingkat harga 4.000 jumlah barang yang diminta adalah 400 unit. Pergeseran kurva ini disebabkan adanya perubahan tingkat pendapatan masyarakat atau faktor lainnya. Baik, saya Nanda Malika NIM 063. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai elastisitas dan elastisitas harga.
Pengertian dari elastisitas itu sendiri di dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai perubahan perbandingan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Jadi dengan kata lain, elastisitas tersebut mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi dari konsumen terhadap suatu barang. Selanjutnya, elastisitas tersebut dapat diukur menggunakan dua rumus elastisitas. Yang pertama yaitu rumus elastisitas titik atau yang biasa disebut dengan point elasticity. Dan yang kedua adalah elastisitas busur atau arch elasticity. Elastisitas titik mengukur elastisitas pada suatu titik tertentu, sedangkan elastisitas busur mengukur rata-rata pada suatu kisaran atau range tertentu dari sebuah fungsi. Selanjutnya adalah elastisitas harga atau yang biasa disebut dengan price elasticity of demand. Elastisitas harga atau EP mengukur berapa persen permintaan terhadap suatu barang jika harga barang berubah sebesar 1%. Rumus elastisitas harga atau EP yaitu EP sama dengan presentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan presentase perubahan harga, atau jika dikalkulasikan sebagai berikut. EP sama dengan sigma Hi per Hi per sigma P per P. Dengan keterangan EP adalah elastisitas harga, Hi adalah jumlah penawaran awal, P adalah jumlah penawaran akhir, sigma P merupakan perubahan jumlah yang ditawarkan, dan sigma Hi adalah perubahan harga. Jadi, angka elastisitas harga tersebut bernilai negatif. EP sama dengan 2 mempunyai arti bila harga barang naik sebesar 1%, maka permintaan terhadap barang tersebut mengalami penurunan 2% pula, atau berdasarkan yang dijelaskan oleh hukum ceteris paribus. Begitu juga sebaliknya, ketika semakin besar nilai negatifnya, maka semakin elastis pula permintaan akan barang tersebut. Mengapa demikian? Sebab perubahan akan permintaan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perubahan harga. Angka EP dapat disebut dengan nilai absolut. EP sama dengan 2 itu sama artinya dengan EP sama dengan min 2. Selanjutnya dijelaskan mengenai angka elastisitas harga. Yang pertama adalah inelastis atau EP kurang dari 1. Dalam hal ini perubahan permintaan atau dalam persentase lebih kecil daripada perubahan harga. Jika harga naik 10% menyebabkan permintaan akan barang tersebut turun sebesar misalnya 6%. Permintaan barang kebutuhan pokok umumnya itu bersifat inelastis. Misalnya perubahan harga beras di Indonesia. Hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap perubahan permintaan akan beras tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah elastis atau EP lebih besar dari 1. Permintaan terhadap suatu barang dikatakan elastis bila perubahan harga suatu barang menyebabkan perubahan permintaan yang besar. Sebagai contoh saja, bila harga turun 10% menyebabkan permintaan barang naik 20%. Hal tersebut terjadi karena apa? Nilai EP lebih besar daripada 1. Seperti contohnya adalah permintaan akan barang mewah, mobil pada umumnya, itu bersifat elastis. Selanjutnya yang ketiga adalah elastis unitari atau EP sama dengan 1. Dalam hal ini, jika harga naik 10%, maka permintaan barang tersebut turun 10% juga. Yang selanjutnya, yang keempat adalah inelastis sempurna atau EP sama dengan 0. Jadi, dalam inelastis sempurna, berapapun harga suatu barang, orang akan tetap membeli dalam jumlah yang dibutuhkan. Seperti contohnya saja adalah permintaan akan garam. Dan yang terakhir, yang kelima adalah elastis tak terhingga. Perubahan harga sedikit saja akan menyebabkan perubahan permintaan tak terbilang besarnya dalam hal ini. Secara grafis, tingkat elastisitas harga terlihat dari slope atau kemiringan kurva permintaan. Berikut adalah contoh kurva permintaan yang berkaitan dengan elastisitas harga. Jadi, jika kurva permintaan tegak lurus atau
permintaan inelastis sempurna atau perfect inelastis, perubahan harga tidak berpengaruh atau tidak mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jadi bila kurva sejajar sumbu datar, permintaan elastis tak terhingga atau perfect elastis. Perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta tak terhingga besarnya. Permintaan dikatakan elastis unitary atau unitary elastis bila slope kurvanya -1 atau kurvanya berbentuk sudut 45 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya semakin datar kurva permintaan, maka semakin elastis pula permintaan terhadap suatu barang tersebut. Yang selanjutnya adalah pengukuran elastisitas menggunakan elastisitas titik dan elastisitas busur. Elastisitas titik mengukur elastisitas pada suatu titik tertentu. Konsep elastisitas ini digunakan bila terjadi perubahan harga yang terjadi sedemikian kecilnya mendekati 0. Rumus perhitungan elastisitas busur hanya berbeda sedikit dengan rumus perhitungan pada elastisitas titik. Rumus dari elastisitas busur dapat dilihat sebagai berikut, dan rumus elastisitas busurnya ada di bawah ini. Dari rumus di atas dapat digambarkan dalam diagram 3.2. Jadi dari hasil perhitungan rumus elastisitas titik di atas akan sama dengan CB atau CB per B atau sama dengan CH1 per H1 atau sama dengan OP1 per H1O atau sama dengan OP1 per P1A atau diagram 3.3a. Jadi dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa elastisitas pada tengah garis AC adalah sebesar 1. Untuk mengukur elastisitas titik digambarkan dengan kurva berikut ini. Jadi dengan demikian, dalam kurva permintaan yang berbentuk garis lurus, koefisien elastisitasnya berbeda-beda pada berbagai tingkat harga. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi elastisitas harga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat elastisitas harga. Yang pertama adalah tingkat substitusi. Dengan tingkat substitusi ini maka makin sulit mencari substitusi suatu barang permintaan jelas semakin elastis. Misalnya saja beras bagi masyarakat Indonesia sulit dicari substitusinya, karena itu permintaan beras itu bersifat inelastis. Garam tidak mempunyai substitusi, oleh karena itu permintaan inelastis sempurna. Walaupun harganya naik banyak, orang akan tetap membelinya. Dan seandainya harga barang turun banyak, orang tidak lantas akan memborong garam tersebut. Yang selanjutnya adalah jumlah pemakai. Makin banyak jumlah pemakai, permintaan akan suatu barang makin elastis. Hampir semua suku bangsa di Indonesia mengkonsumsi beras, sehingga sebagai makanan pokok. Ini penjelasan lain mengapa permintaan beras di Indonesia bersifat elastis. Penjelasan ini sebenarnya menunjukkan bahwa elastisitas harga dipengaruhi oleh pokok tidaknya suatu barang bagi kita. Jadi, ketika barang tersebut semakin pokok, maka semakin inelastis permintaannya. Namun pokok tidaknya suatu barang adalah relatif. Yang selanjutnya adalah proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Bila proporsi tersebut besar, maka permintaan cenderung lebih elastis. Dan yang terakhir adalah jangka waktu. Jangka waktu tersebut sangat berpengaruh pada permintaan atas suatu barang, juga mempunyai pengaruh besar terhadap elastisitas harga. Namun, hal ini tergantung pada apakah barangnya durable atau non-durable. Pembahasan terakhir bersama saya Lapis Nadi Yahya Sikasari NIM 088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elastisitas pendapatan atau income elasticity. Elastisitas pendapatan ini merupakan koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat dari perubahan pendapatan pembeli. Atau bisa disebut kalau elastisitas pendapatan ini untuk mengukur
berapa persen permintaan terhadap suatu barang berubah bila pendapatan berubah sebesar 1%. Rumus dari elastisitas pendapatan adalah EI sama dengan I per Q dikali delta Q per delta I, di mana EI adalah elastisitas pendapatan, delta Q adalah perubahan jumlah barang, delta I adalah perubahan pendapatan, I adalah pendapatan, dan Q adalah jumlah barang. Dengan ketentuan, jika EI lebih dari 1 itu adalah barang mewah, dan jika EI kurang dari 1 adalah barang inferior, dan jika 0 kurang dari EI kurang dari 1 adalah barang normal. Langsung saja menginjak pada contoh soalnya, yaitu pada saat pendapatan per bulannya sebesar 1 juta, Ahmad membeli sate kambing sebanyak 4 kali sebulan. Tahun berikutnya, ada kenaikan pendapatan Ahmad per bulannya menjadi 1.500.000 dan Ahmad membeli sate kambing sebanyak 10 kali sebulan. Berapakah elastisitas pendapatannya? Jawabnya, diketahui delta Q sama dengan 10 dikurangi 4 sama dengan 6. 10 adalah banyaknya pembelian sate setelah pendapatan naik, dan 4 adalah banyaknya pembelian sate sebelum pendapatan naik. Delta I sama dengan 1.500.000 dikurangi 1 juta sama dengan 500.000, di mana 1.500.000 itu adalah pendapatan Ahmad yang sekarang, dan 1 juta adalah pendapatan Ahmad yang terdahulu. Maka diperoleh 500.000 itu adalah perubahan pendapatan setelah adanya kenaikan pendapatan. Selanjutnya I adalah 1 juta dan Q adalah 4. Langsung dimasukkan rumus EI sama dengan I per Q kali delta Q per delta I, sehingga EI sama dengan 1 juta per 4 dikali 6 per 500.000 dan hasilnya adalah 3. Jadi besar elastisitas pendapatan sebesar 3. Maka sate kambing merupakan barang superior atau barang mewah. Mengapa kok dikatakan sebagai barang mewah? Seperti pada ketentuan pada slide sebelumnya tadi, jika EI adalah elastisitas pendapatan lebih dari 1, maka disebut barang mewah. Karena jika pendapatan meningkat, permintaannya pun juga akan meningkat lebih dari proporsional. Selanjutnya, di dalam elastisitas pendapatan biasanya terdapat 3 kejadian. Kejadian yang pertama adalah pendapatan dan jumlah produk yang dibeli biasanya bergerak dengan arah yang sama. Hal ini biasa terjadi pada barang normal, di mana jika pendapatan naik, maka permintaan akan barang juga akan naik. Contohnya saja pada berbagai barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun, teh, kopi, dan lain-lain. Kejadian yang kedua, permintaan suatu produk akan menurun jika pendapatan itu meningkat. Hal ini biasa terjadi pada barang inferior, di mana jika pendapatan naik, maka konsumen akan mengganti barang tersebut dengan produk lainnya yang lebih mewah. Contohnya saja, nasi tiwul yang akan diganti dengan nasi beras. Yang ketiga, permintaan suatu produk akan meningkat lebih dari proporsional saat pendapatan naik. Hal ini biasa terjadi pada barang mewah. Contohnya saja, si A akan membeli mobil baru lagi saat pendapatannya sudah naik. Di dalam elastisitas pendapatan, hampir semua produk mempunyai elastisitas pendapatan yang positif. Elastisitas pendapatan positif akan membuat perekonomian negara semakin berkembang. Hal ini karena jumlah permintaan produk meningkat dan akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional pula. Dalam elastisitas pendapatan, nilai koefisien elastisitas itu penting untuk melihat suatu produk apakah bisa mempertahankan peranannya dalam perekonomian. Misalnya saja, elastisitas pendapatan produk A adalah 0,3. Itu berarti bahwa 1% kenaikan pendapatan akan menyebabkan permintaan produk tersebut meningkat sebesar 0,3%. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa produk A tidak akan bisa mempertahankan peranannya dalam perekonomian karena produsen produk A tidak mendapat pangsa yang proporsional atas kenaikan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, jika produk B mempunyai elastisitas pendapatan 2,5 kali kenaikan pendapatan nasional, maka produk B mampu mempertahankan produknya di pasaran karena memperoleh bagian keuntungan yang lebih besar daripada proporsi pendapatan nasional. Sekian pembahasan mengenai teori permintaan dari kelompok 4.
Bila ada kurang dapat